Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Faris Ramdhani dari Prodi S1 Manajemen D, Angkatan 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengenai proyek dan juga saran pembaruan sebagai inovasi yang aktivitas operasional dari perusahaan di PLN P Bukit Asam. Pertama-tama, eh, izinkan saya memperkenalkan mentor saya dalam program MSCB ini, yakni Mas Dinar Damara Mahardika. Yakni Mas Dinar Damara Mahardika merupakan satu pegawai yang merupakan tim leader keuangan dan keuangan dalam divisi bisnis support dari PLN UP Bukit Asam. Nah, pada PPT ini saya beri judul saran pembaruan inovasi RFID Management System sebagai penunjang efisiensi dalam proses inventarisasi material dari sistem saat ini dan juga membahas mengenai aktivitas proses inventarisasi rumah dinas. Oke, baik. Mungkin beberapa dari teman sudah tahu apa itu inventarisasi. Inventarisasi merupakan proses pencatatan atau pendataan dari barang-barang dan aset-aset operasional yang membantu dalam kegiatan bisnis perusahaan. Nah, di sini ada alur penerimaan barang dari proses inventarisasi material. Untuk material sendiri, ini merupakan bagian kecil dari pada mesin, yakni contohnya, yaitu bearing. Nah, di sini ada alur penerimaan barang, dimulai dari penerimaan barang secara singkat, kemudian pencatatan pada sistem, pencatatan kartu gantung, peletakan barang, dan juga ada proses top up name. Untuk lebih jelasnya, lihat pada slide kanan. Pada slide kanan, terdapat kartu gantung barang. Kemudian, eh, saat kita menerima barang, sebelumnya kita melalui pencatatan pada sistem. Barang apa saja yang sudah masuk, kemudian kita buat kertas kerja. Kita dapatkan kertas kerja itu daripada sistem yang sudah dicatat. Kemudian kita kertas kerja itu kita manfaatkan untuk pencatatan pada kartu gantung, yaitu tahap ketiga. Di sini ada pencatatan barang SKF dan juga nominalnya dan juga stock code-nya. Kemudian ini kita letakkan pada rek bagian C. Kemudian kita letakkan pada baris kolom 1R1. Nah, untuk proses stock opening-nya sendiri cukup mudah, yakni kita gunakan kertas ini, kertas yang sudah didata pada awal penerimaan barang tersebut, kemudian kita samakan jumlah yang ada pada kertas kerja dengan yang ada pada barang di tempat. Nah, pertanyaannya, apa sih yang menyebabkan jumlah barang yang ada di lokasi dengan jumlah barang yang ada di sistem itu berbeda atau di kertas kerja yang dikasih pada sistem itu berbeda? Berdasarkan wawancara yang sudah saya lakukan, perbedaan jumlah barang disebabkan karena ada karyawan yang ingin menggunakan barang itu secara darurat, sehingga mereka tidak sempat untuk mengupdate data atau menghapus data atau menghapus barang yang sudah diambil dari sistem. Kemudian dalam penulisan laporan, saya melihat bahwa eh, di dalam kegiatan
inventarisasi yang ada pada sistem saat ini terdapat beberapa kekurangan. Ini proses top of name-nya yang cukup lama. Eh, Belum lagi eh, proses ini dilakukan karena secara manual. Maka dari itu, maka dari kekurangan yang saya lihat, saya mengeluarkan sebuah inovasi warehouse management system. Di sini ada komponen dari RFID. Kita menggunakan RFID. Nah, di sini pertama ada RFID tag. RFID tag sendiri terbagi menjadi dua, yakni RFID aktif dan juga RFID pasif. RFID aktif sendiri bisa memancarkan sinyal hingga 100 meter dan di dalamnya juga terdapat baterai. Sedangkan untuk RFID pasif sendiri jaraknya itu hanya sekitar 20 sampai 80 meter. Pertanyaannya, kenapa saya merekomendasikan RFID dibandingkan dengan barcode? Sebelumnya, saya mendapatkan informasi bahwa barcode pernah diterapkan pada sistem gudang, tapi sudah tidak diterapkan kembali. Menurut saya sendiri, penggunaan barcode tidak direkomendasikan untuk saya. Kenapa? Karena pada saat saya melakukan inventarisasi, eh, banyak terdapat pada gudang tersebut yang menempel pada barang-barang. Kan jika debu-debu itu menempel pada barcode, hal itu akan menyebabkan uh, scanner daripada barcode itu akan sulit untuk mendeteksi logo pada barcode. Kemudian berikutnya ada RFID reader. Reader ini sendiri ada banyak jenisnya. Pada gambar ini merupakan RFID dari RFID reader portable yang bisa dibawa kemana saja. Ada lagi jenis RFID reader eh, yang berupa portal. Sehingga jika kita memasukkan barang, maka semua akan terdeteksi. Kemudian ada database. Dikirimkan ke bisa dikirimkan ke database lainnya dengan menggunakan internet. Sumber ini saya dapatkan melalui suatu jurnal. Kemudian alur penerimaan barang. Alur penerimaan barang sendiri untuk kita versi warehouse management system diawali dengan pencatatan pada sistem, kemudian pencatatan kartu gantung, peletakan barang, dan juga drop list. Untuk lebih jelasnya, kita akan masuk ke slide selanjutnya. Ini ada alur penerimaan barang. Untuk alur penerimaan barang, eh, di sini kita menerima barang, mengecek dari fisiknya baik atau enggak. Kemudian kita manfaatkan RFID printer. Manfaatnya adalah untuk menghasilkan RFID tag. Kemudian RFID tag ini kita pasang pada barang. Eh, ya, kemudian barang yang sudah dipasang itu kita scan dengan RFID reader yang berbentuk chip. Manfaatnya apa? Yaitu untuk apakah RFID tag kita itu benar-benar berfungsi atau tidak. Jadi di sini ada ilustrasi dari sistem. Di sini ada barang A dengan stok code 12321, barang B 44565, barang C 22343, barang A 12321, dan selanjutnya kemudian kita submit kepada sistem diregistrasi. Kedua, relokasi Pak. Setelah kita eh, tempelkan RFID tag, kemudian kita taruh di mana tempat yang masih kosong atau ingin kita tempatkan barang.
Kemudian eh, kita manfaatkan RFID Reader Portable kepada tag tersebut pada barang yang sudah ditempel dan juga diletakkan. Kemudian pada RFID Portable kita bisa mengupdate lokasi yang sudah kita taruh tersebut. Jadi di sini ada ilustrasinya. Barang A kita letakkan di L1R1, barang B kita letakkan di L1R2, barang C kita letakkan di L1R3. Dan untuk proses stock of name-nya ini sendiri cukup efisien, yakni kita cukup memanfaatkan contohnya RFID Reader Portable, kemudian kita bisa menyamakan jumlah yang terdeteksi dengan barang pada sistem, sehingga kita tidak perlu untuk em, memegang barang tersebut, atau bahkan kita bisa mendeteksi itu dari jauh karena RFID ini berdasarkan kualitasnya bisa juga eh, dibaca hingga jarak jauh. Jadi tidak perlu untuk menghampiri secara dekat atau bahkan memegang barang tersebut. Kemudian untuk alur pengeluaran barangnya, kita bisa scanning eh, menggunakan RFID eh, portable, kemudian kita bisa lihat lokasinya. Langkah kedua, kita update, sesudah kita dapatkan barangnya, kemudian kita ke sistem untuk kita update. Di sini ada fitur outbound, barang A, kita ambil barangnya satu, dan dan pengguna akan menunggu RFID tag. Bagaimana jika pengguna tidak melaporkan pada sistem atau belum di outbound? Maka RFID gate ini akan mendeteksi, sehingga ini akan juga bisa menghindari dari pencurian barang yang belum dilapor pada sistem. Kemudian monitoring pergerakan barang. Kita juga bisa memonitoring pergerakan barang. Contohnya, sini ada barang A, kita bisa monitoring mulai dari aktivitas inbound, relokasi, hingga proses outbound. Kemudian selain itu, saya juga melakukan inventarisasi aset rumah dinas. Untuk aset rumah dinas sendiri, untuk PLN, mereka memiliki masa manfaat selama 40 tahun. Untuk rumah dinas sendiri terbagi menjadi beberapa blok, yakni blok A sampai G, blok keong, blok gerbang, blok LTD, dan sebagainya. Untuk rumah dinas sendiri ada komplek atas dan juga bawah. Pada foto ini saya menggunakan komplek atas, yakni rumah dinas yang digunakan oleh teman saya, yakni sama-sama anak PKL. Ini ada luas tanah 92 meter persegi, luas bangunan 100 meter persegi, nama penghuninya PKL, status penghuni PKL. Untuk status penghuni sendiri di PT PLN PT PLN UP Bukit Asam, PLN NPUP Bukit Asam ini ada eh, karyawan tetap, pensiun, PKL, dan juga tenaga alih daya. Hmm, Untuk sistemnya sendiri ada yang mes dan juga ada yang kontrak. Untuk jumlah aset rumah dinas sendiri ada berjumlah sebanyak 232, dengan 4 antaranya yang akan di UPT Bengkulu. Sekian dan terima kasih. Badan gemuk, rasanya tidak lemak, pengen rasanya daging ini kubagi. Sekian presentasi untuk mentor dan sana. Semoga kita bertemu lagi. Sebelumnya ini presentasi
yang sudah saya berikan di kantor PLN NPUP Bukit Asam. Dan inilah momen saat saya mempresentasikannya di depan para mentor. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.